Lalu lembaga keuangan seperti OJK sebetulnya itu mampu tidak Pak untuk mengantisipasi terjadinya hal itu? Harusnya mampu dong, harusnya. Tapi pertanyaannya kenapa mereka pasif? Kenapa mereka diam? Dan yang tadi saya katakan, menunggu kasus terjadi. Kasus terjadi pun saja tidak dengan suatu warna yang jelas berpihak kepada korban, kepada nasabah-nasabah itu yang korban ditipu itu. Wah, ini berkelit, itu berkelit ini. Nah, yang menjadi masalah sekarang penegakan hukumnya itu. Harusnya pengawas-pengawas OJK itu yang harus dihukum terberat dulu. Karena gini, pemain seperti kelompoknya Beni Cokro, kelompoknya siapa temannya itu, ya Heru, Hidayat dan sebagainya, itu hanya bisa bermain kalau itu dikasih dikasih angin oleh OJK. Ya, mereka bisa berkong kali kong antara mereka dengan Jiwasraya itu karena di sini tutup mata, pura-pura buta, pura-pura tuli. Sebenarnya kalau mereka itu menjalankan fungsinya dari awal, mereka bisa mengkritisi, Anda hati-hati, ini bukan core business Anda. Kenapa Jiwasraya sampai menerbitkan sertifikat ini, sertifikat itu ya? Sertifikat ini dalam arti kata itu bermain di pasar modal. Itu apa pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, early warning, ya, kemudian early peringatan, gitu ya. Itu seharusnya udah bisa artinya gini, preventifnya pencegahannya itu udah bisa sudah seharusnya gitu dilakukan oleh OJK, tapi itu nggak dilakukan. Setelah kolaps merugikan begitu banyak nasabah, jumlahnya puluhan triliun, saya lupa itu 23 atau berapa triliun. Lalu siapa sampai saat ini nggak ada yang bertanggung jawab, ya. Dan yang Beni, Heru itu mungkin sudah dihukum mati ya, seingat saya tahu. Tapi bagaimana dengan pengawas-pengawas OJK? Karena biangnya di sini. Jangan cuma Jiwasrayanya dengan pihak manajemen investasinya yang dihukum, pengawasnya ini. OJK ini, orang-orang OJK harusnya ikut dihukum mati itu. Karena dia yang memberikan Berarti pencabutan izin itu kurang efektif ya? Wah, itu sangat begini. Sekarang si PT ABC dicabut izinnya hari ini. Dia tinggal minggu depan bikin lagi PT DEF, XYZ. Selesai apa? Nggak ada urusan. Ya, artinya itu bukan sesuatu yang administratif, pencabutan itu nggak efektif sama sekali. Sekaligus korporasinya pidanakan. Tidak hanya dicabut, tapi sekaligus dihukum. Siapa yang harusnya dihukum adalah pemegang saham dan pengurus-pengurusnya itu. Itu pidana korporasi kan. Jadi nggak hanya cuma sekedar cabut administratif itu. Nah, tapi pemidananya pun yang maksimal. Kalau cuma ecek-ecek begitu ya orang tertawa. Ya. Lalu untuk baru-baru ini kan sudah disahkan undang-undang PPSK itu, sebetulnya itu langkah pemerintah itu maksimal nggak Pak untuk mengesahkan PPSK? Belum, menurut saya itu yang tadi saya bilang. Kalau pertama di level preventif itu, pertanyaannya begini, sanksinya itu masih terkesan guyonan kan, belum serius gitu loh. Nah, tidak membuat efek jerah. Iya, nggak membuat efek jerah. Ya, kalau semuanya banyak sifatnya administratif pun sampai dengan pencabutan, itu yang tadi saya ceritakan sama sekali itu nothing. Karena hari ini PT itu ditutup, belum di close down, besok dia bikin PT yang baru. Nah, harusnya tindakan itu sudah harus dalam konteks pidana dan orang-orangnya ini dijerat pidana menggelapkan, menipu, ya. Tetapi dengan tingkat hukuman yang sangat berat. Bukan hanya dipenjarakan. Kalau dipenjarakan masih banyak yang bermain kotor di dalam penjara, bisa enak-enakan, beli fasilitas dan sebagainya. Tapi juga disita semua, dirampas asetnya. Dirampas untuk mengembalikan ke nasabah, sekaligus dirampas kalau ada sisa ya ke negara, sampai dia miskin semiskin-miskinnya. Berarti dalam arti rampas itu harta pribadi pun dirampas, dirampas sampai miskin. Sampai miskin. Jadi kumulatif penjara dan pemiskinan, perampasan aset. Itu yang harusnya diterapkan. Nah, kita ini dalam konteks hukum kan masih
AO hukum mati ada tapi nggak digunakan. Nanti isunya adalah Pancasila, hak asasi. Pertanyaan saya, itu bajingannya penjahatnya nggak ngitung itu Pancasila, nggak ngitung hak asasi, nggak ngitung itu korban-korban, iya kan? Yang viktimnya itu nggak diperhitungkan. Waktu kita mengadili mereka, mengapa orang harus ribut dengan hak asasinya, ribut dengan Pancasila? Nggak ada lah. Ini hukum kita tegakkan aja dengan lugas. Mati ya udah matiin aja, selesai. Manusia begini kan nggak berguna untuk negara. Gitu, bandit, maling, itu apa? Itu kelugasan itu. Nah, kenapa penegak hukum tidak selugas itu? Karena mereka juga banyak yang kotor. Mereka tuh banyak yang bermain. Mereka senang dengan pengusaha-pengusaha itu. Makin kotor, makin gelap, makin hitam kok pengusaha itu, makin senang juga APH itu. Di dalam praktek begitu. Karena itulah pengusaha-pengusaha semacam itulah yang senang menyogok, senang nyuap, senang macam-macam kasih gratifikasi dengan semua jenis. Ya kan? Nah, selama aparat penegak hukum kita mentalnya belum sungguh menjadi seorang negarawan dan penegak hukum yang jujur, yang bisa dipercaya, berat negara ini untuk maju.